Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu dibuka surat Al-A'raf ayat 150. Mohon maaf kepada petugas, nanti bagi airnya selesai baca Quran ya, ini kamu baca Quran mohon maaf. Selesai baca Quran, nanti sambil mukadimah kita bagikan airnya Bisa bersabar Bapak Ibu? Iya, kita baca Quran dulu Kita mulai dengan ta'awud Bapak Ibu, surat Al-A'raf ayat yang ke-150. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم
lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Wa akhtara Musa qawmahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaknahum min qablu wa iyya. Afan, kita ulangi dari qala rabbi, ada yang salah nggih. Qala rabbi, monggo. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam hari ini Allah kembali pertemukan kita masih di tema tadabbur surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab terdiri dari berapa ayat Bapak Ibu? 5 ayat. Sudah dibahas berapa pertemuan? Dan sepertinya malam ini juga belum selesai. Karena ada banyak hal, banyak pelajaran, banyak inspirasi yang ada di surat Al-Lahab. Tapi kita dahului dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menantang kita semua, menantang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa artinya Bapak Ibu? Di 2 ayat, di surat Ibrahim dan surat An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa untuk menghitung. Tantangannya di mana Bapak Ibu? Tantangannya di mana? Kalau kita dapat kebaikan, apa yang kita lakukan? Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha di surat An-Nisa. Jika kalian diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang serupa. Disuruh apa kita Bapak Ibu? Kalau diberi kebaikan disuruh apa? Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi penghormatan dalam tanda kutip kebaikan, maka kewajiban kita balas dengan yang lebih baik. Allah dalam firman-Nya tadi berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah tidak minta dibalas. Allah cuma nantang kita, kamu hitung saja nikmat Allah. Suruh ngitung tok Bapak Ibu. Bisa apa tidak? Apalagi membalas. Itu tantangannya. Nah, tadi kan ada tantangan di ayat yang dibaca oleh imam kita. Tantangannya tadi kan di surah Al-Baqarah gimana? Tadi rakaat pertama termasuk tes kekhusyuan seseorang ketika sholat adalah ketika ditanya suratan setelah Al-Fatihah dia bisa jawab. Anu orang apa lu Ustaz? Tapi Al-Baqarah lah. Apa tadi tantangannya? Hah?
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Berikutnya ayat tantangan Bapak Ibu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Tantangannya kan itu. Jika kamu masih dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan kan gitu kepada hamba kami sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min misli. Ditantang gitu nggak bisa juga Bapak Ibu. Tapi tetap kafir kan gitu. Muyangi kan ngadepi orang kayak gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ditantang oleh Allah untuk menghitung nikmat Allah dan kita tidak akan sanggup. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat itu, ya. Coba Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ada berapa nikmat? Kalau Bapak Ibu belajar tentang fikih wudu, ini nggih, kita jelaskan sedikit tentang nikmat Allah. Salah satu anggota wudu, anggota wudu yang wajib dibasuh, yang termasuk rukun wudu. Nah, kita belum bicara sunnah, ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi kita disuruh membasuh muka, satu. Yang kedua, membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, sebagian. Terus membasuh kaki sampai mata kaki. Itu nanti mengusap sebagian kepala Bapak Ibu, ada yang kemudian menafsirkan sebagian itu adalah sehelai rambut. Sehelai rambut. Ya, para bunda. Jadi mengusap itu jadi ngambil air ini ya, tul gini Bapak Ibu. Asah tul gitu. Sudah. Itu masuk rukun wudu. Tapi rambut yang dekat sama kepala, bukan para bunda yang punya rambut 1 meter keluarin dari jilbabnya ditempel tul, enggak, itu enggak masuk. Ya, fikih kita diatur sedetail itu Pak. Bahkan pada sehelai rambut. Coba Bapak Ibu, kalau jenengan disuruh ngitung rambut jenengan di seluruh tubuh, bisa enggak? Ngitung rambut tok loh, iya, enggak. Dan semestinya nikmat-nikmat Allah itu disyukuri dengan cara yang benar. Para ulama mengajari kita bahwa syukur adalah tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha. Mentasarufkan kenikmatan sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Jadi nikmat itu, Bapak Ibu, itu cara mensyukurinya adalah dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Tapi pada kasus Abu Lahab, pada kasus Abu Lahab, dia diberi nikmat oleh Allah apa tidak? Diberi nikmat oleh Allah apa tidak Bapak Ibu? Coba kita tadabbur sebentar. Mampir ke surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, coba Bapak Ibu. Di surat itu apa yang menjadi ukuran kemuliaan sebagian manusia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Dia dimuliakan, dia diberi nikmat, tentunya apa? Harta, anak, kekuasaan, jabatan. Maka dia berkata, Rabbi akraman. Sebaliknya di ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apa yang menjadi ukuran mereka tidak dikasih nikmat? Qadara alaihi rizqah. Apa yang dimaksud dibatasi rizkinya? Dibikin miskin, kan? Padahal kemarin kita sudah belajar di surat An-Najm, rangkaian ayat. Wa amma, coba kita buka surat An-Najm. Silakan Bapak Ibu. Harus cepat ya bukanya.
Masya Allah, pelayon ini kalau sama Ustaz Junaid. Ya, surat An-Najm. Nah, kita kan kemarin sampaikan ayat yang wa annahu huwa aghna wa aqna. Ayat 48. Padahal sebelumnya kita beritahu, Allah memberitahu kita apa? Di ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah yang membuatmu tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dia yang membuat kamu mati dan hidup. Selalu berlawanan. Tapi ketika urusan dunia, Bapak Ibu, ketika urusan dunia, kita lompat di ayat 48, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah yang membuatmu jadi kaya wa aqna, dan cukup. Harusnya kan kaya, miskin. Jadi dalam pandangan Allah tidak ada kata miskin. Yang ada itu, loh Bapak Ibu, ada orang kaya yang merasa nggak cukup. Betul apa tidak? Iya kan? Bukankah kalau anak Adam itu dikasih 2 lembah emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Kan gitu. Bapak Ibu rahimahumullah, Abu Lahab itu sudah tidak kurang-kurang nikmatnya. Tidak kurang-kurang nikmatnya. Wajah, lebih, istri, cantiknya jumhur apa tidak? Nah, ya, Ummu Jamil itu cantiknya jumhur, Bapak Ibu. Jadi orang semekah itu mengakui bahwa istrinya Abu Lahab itu cantik. Nanti dicari yang jumhur di Griasan, Gria Satria Mandatama. Para bunda yang cantiknya jumhur. Jadi semua orang mengakui bahwa memang ayu gitu ya. Jadi kalau belum jumhur ya berarti burung pati ayu ya. Okay. Dah, istri, anak, hartanya banyak apa tidak? Banyak. Beliau paman Rasulullah yang paling kaya. Maka apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di ayat kedua. Ma aghna. Cuma kan di situ terjemahnya apa? Ahnanya tidak berguna, tidak berguna. Nah, kita kan sudah membahas kata ahna nih. Kata ahna itu kan dipakai oleh Allah di dalam beberapa ayat. Nah, kalau yang familiar di surat Al-Alaq, ar-ra'a hustaghna, ayat yang ke-7. Ar-ra'a hustaghna. Kemudian surat Al-Lail, wa amma man bakhila wastahna. Apa di situ artinya Bapak Ibu? Ar-ra'a wastaghna. Terus satu lagi, wa amma man bakhila wastaghna. Artinya apa? Kata istighna di situ artinya apa? Cukup. Orang yang merasa cukup, merasa kaya. Efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya apa kalau seseorang merasa kaya? Pangapunten nggih. Ya, ini kan kalau orang ngaji harus beda dengan orang yang tidak ngaji ya. Mungkin yang saya sampaikan ada yang merasa tersindir, alhamdulillah. Berarti hatinya masih hidup. Kalau tidak tersindir berarti ya pertanyakan kelembutan hati Anda. Bapak Ibu, termasuk merasa cukup adalah ketika ada peluang amal kebaikan tapi kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukannya. Itulah istighna. Contohnya apa? Yang paling mudah dalam urusan sholat. Sapa sing gawene perintah kancane kon nang sop paling awal. Nah, kan jadi perintah bocah-bocah. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam urusan kebaikan itu tidak ada isar, tidak ada kita mendahulukan orang lain. Fastabikul, namanya berlomba gimana? Disit-disitan. Walaupun nun sewu mbah kita, ya sudah. Sop pertama itu pokoknya kita fastabikul khair. Ustadz Kerian nasibnya nunggu di dewek. Iya kan? Mestinya kan saya disediakan tempat tuh di sop pertama dia nggak Ustadz gitu. Tulising ini tempat pemateri gitu nggak bisa. Ya, yang sop pertama itu yang hadir dulu. Dan kita rebutan menempati, jangan rebutan mempersilahkan. Juruman baik itu sop pertama, kecuali imam. Kalau imam kan kita memang sudah punya ketentuan fikih.
Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Lahab itu merasa cukup dengan hartanya, merasa cukup dengan anak-anaknya. Anak-anaknya kan ganteng-ganteng, ya kan? Merasa cukup juga, masya Allah. Kekayaan, kecerdasan. Orang kayak gini kira-kira potensinya apa Bapak Ibu? Jenengan tahu sih, tahu kenapa Fir'aun itu sombong? Hah? Apa dia tiba-tiba sombong itu? Enggak. Pokoknya apapun perbuatan mesti ada tahapan-tahapannya dulu. Tahu kenapa Fir'aun sombong Bapak Ibu? Hah? Dia bisa loh ya, sampai ngaku jadi Tuhan itu apa tanpa sebab? Ada sebabnya. Pernah dengar kisah Fir'aun sakit? Naik Pak Supri, dela-dela. Pak Supri kenapa? Flu Ustaznya. Masuk Ustaznya gitu. Fir'aun itu nggak pernah sakit, nggak pernah. Itu salah satu yang membuat dia jadi sombong. Jadi hati-hati dengan nikmat Allah. Nikmat Allah itu kalau tidak kita syukuri nanti bisa menjadi sebaliknya, justru menjadikan kita hamba-hamba yang takabur. Na'udzubillah min dzalik, seperti si Abu Lahab ini. Nikmat Allah yang mestinya dia syukuri untuk membantu Rasulullah, tapi justru dia gunakan untuk melawan Rasulullah. Okay. Dia beranggapan kan diancam tuh, diancam. Kita ingatkan asbabun nuzulnya surat Al-Lahab kan? Kalau kalian saya kabari bahwa kalian akan diazab yang pedih, kan gitu. Aku mengabari kalian bahwa akan ada azab yang pedih untuk kalian, gitu kan? Nanti oleh Rasulullah di hadapan orang-orang Quraisy. Terus Abu Lahab kan bilang, hanya untuk urusan kayak gini Muhammad engkau mengumpulkan tabban laka, celaka kamu Muhammad, kan gitu. Kenapa Bapak Ibu dia berani berkata seperti itu? Karena dia itu beranggapan bahwa nanti kalau Tuhan mau menyiksa saya, gitu, nanti saya akan tebus dengan anak saya, akan tebus dengan harta saya, gitu. Jadi, coba Bapak Ibu, hati-hati, ujar-ujarnya Gusti Allah tayang itu, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian kata wa ma kasab Bapak Ibu. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi di situ dicantumkan maluhu wa ma kasab. Mal artinya apa Bapak Ibu? Mal, zakat mal, harta. Nggih, hartanya. Tidak ada gunanya hartanya. Wa ma kasab, dan usahanya. Hartanya juga hartanya tidak berguna. Kasab. Nah, kata kasab itu kemudian dimaknai Bapak Ibu. Yang pertama itu nyambung dengan kata maluhu. Nyambung dengan kata maluhu. Jadi maksudnya begini, tidak berguna untuk si Abu Lahab ini maluhu wa ma kasab, hartanya dan apa yang diusahakan oleh harta. Hartanya dan apa yang diusahakan oleh harta. Apa yang menjadi usaha dari harta Bapak Ibu? Apa yang menjadi usaha dari harta? Cerita sedikit nggih. Teman-teman kita kemarin kan ada sebagian yang nyalek ya. Nggih. Jadi calon legislatif. Iya, teman-teman kita tanya, gimana Pak hasilnya kemarin? Ustaz, yang milih saya itu orang-orang yang ikhlas. Jadi tahu maksudnya pemilih yang ikhlas Bu Pak? Tahu? Enggak ada? Iya, enggak ada belum. Jadi harta itu salah satu usahanya untuk apa Bapak Ibu? Usaha harta itu kata apa? Bisa membeli apa? Kuasa. Iya, real. Saya enggak, Ustaz, jangan gitu lah. Itu cetok welo-welo. Jadi beliau cerita, ya Ustaz, saya cuma dapat pemilih sekian. Pemilih-pemilih saya kan pemilih-pemilih yang ikhlas. Ya memang dia ikhlas. Pengen dipilih tapi nggak bagi apa-apa gitu, ya sudah. Yang milih adalah orang-orang yang ikhlas. Kita kan masih punya PR besar untuk memilih pemimpin di negeri ini. Gitu. Wa makasab, jadi apa yang bisa diusahakan oleh harta itu apa saja? Bisa membeli kekuasaan,
bisa membeli jabatan, nggih. Ya kan? Kemudian wa makasab yang kedua Bapak Ibu. Wa makasab. Tadi yang pertama kan ngikut dengan kata maluhu. Mengikut dengan kata maluhu. Maluhu wa makasab. Kalau wa makasab diartikan sendiri maka dia adalah anak. Sinten? Anak. Jadi tidak berguna hartanya Abu Lahab dan anak-anaknya Abu Lahab. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, dia kan punya anak dua nih. Sinten? Sudah atau belum? Belum ya? Nah, nanti dulu. Ini yang penting. Ketika kasab itu diartikan anak, Bapak Ibu, adalah menjadi PR bagi kita semua. PR bagi kita semua. Untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Harta dan anaknya Abu Lahab bermanfaat apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Maka kita tugasnya adalah bagaimana menjadikan agar harta kita dan anak-anak kita bermanfaat. Kalau manfaat harta caranya bagaimana Bapak Ibu? Rasulullah bersabda, "Au kama qala, ya ibna Adam, yaqulu anak Adam itu berkata begini. Berkatanya begini, "Mali, mali. Hartaku, hartaku." Harta itu kalau diterjemahkan kan banyak nih Bapak Ibu. Bisa uang, bisa rumah, bisa kekuasaan gitu kan. Wa ma mimalihi illa min salas. Padahal hartanya itu yang dia betul-betul jadi miliknya cuma 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Apa yang dia makan kemudian berubah jadi kotoran. 1. Nggih. Ini yang didahar, yang diminum nanti jadi apa? Siapa yang suka melihat bekas apa yang dia makan? Gak ada. Mana cerita ya? Kecuali ya pun cucunya para bunda satu ketika tidak sengaja nelen cincin. Nah, dikasih cincin itu nggih. Iseng-iseng udah copot ditelen. Nah, besoknya baru itu tegel. Buang kotoran dikorek-korek gitu kan. Ma'akala fa'afna, aula bisa fa'abla, atau yang kita pakai, yang kamu pakai kemudian jadi usang. Nggih. Bapak Ibu kalau menyaksikan mobil seri terbaru yang 10 tahun yang lalu keluar jadi tua apa tidak? 10 tahun baru. Apalagi yang 10 sampai 50 tahun yang lalu. Makanya bapak-bapak kalau menikahi istrinya karena cantiknya itu paling bertahannya paling lama 30 tahun. Karena kecantikan itu hanya bertahan berapa tahun. Setelah itu tua nggak bisa direm. Dioplas berapa kali pun nggak bisa direm. Jadi memang cinta kalau karena fisik nanti akan tiba waktunya cinta itu berakhir. Yeah. Kemudian yang ketiga, atau yang kamu berikan itulah yang jadi milikmu. Jadi supaya harta kita bermanfaat caranya bagaimana Bapak Ibu? Diberikan, diinfakkan, itu yang bermanfaat. Harta. Lah kalau anak caranya gimana? Didik dia menjadi anak yang saleh. Gampang didik anak yang soleh Bapak Ibu? Gampang apa susah? Susah. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Muhammad litashqa, untuk membuatmu jadi susah. Ayo, mendidik anak jadi soleh susah apa gampang? Bingung jawabnya. Anna inda dhanni abdi kama qala Allah Ta'ala. Ya, di hadis qudsi. Aku itu sebagaimana persangkaan hambaku. Bapak Ibu bilang susah? Wadi ngomong susah ora. Resiko ketemu saya gitu. Ya. Hidup kita itu apa yang ada dalam kepala kita. Bilang susah? Susah. Bilang gampang? Biiznillah. Jangan lupa.
Jadikan yang mungkin menjadi, jadikan yang mungkin, jadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan izin Allah. Itu kata-kata mutiara dari salah satu guru saya, Ustadz Arifin Mukti. Orangnya masih hidup, bisa di cross check. Coba diulangi. Apa mikir saja? Jadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan izin Allah. Iya. Jadi kita didik anak soleh kita supaya bermanfaat bahkan sampai di alam kubur juga akhirat. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya apa? Jenengan harus soleh dulu. Iya kan? Harus soleh dulu. Ibunya harus solehah dulu kan gitu. Baru anak kita soleh. Iya, tahapannya begitu. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Anak adzan betekannya abang-abangan kan gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita mendidik anak yang soleh agar ini indikasinya, indikasi yang paling mudah. Sampai anak kita ketika kita wafat, yang laki-laki itu bisa ngimami sholat jenazah loh. Yang paling berhak ngimami sholat jenazah kita adalah anak kita yang laki-laki, yang paling berhak. Jadi kalau pas kita wafat, ya cuma kan kita nggak tahu juga ya Pak. Mungkin sudah wafat. Ya saya wafat kan saya nggak tahu yang imami sholat jenazah saya Bapak juga. Nah kalau Bapak Ibu meninggal, nanti yang nyolati jenazah imamnya, maksudnya ya kan kadang-kadang sholatnya kloter-kloteran ya. Hah? Apa yang anak rombongan ping 10 dimami terus? Ya enggak. Maksudnya di salah satu yang ngimami sholat jenazah itu adalah anak kita kan gitu. Itu indikasi yang paling mudah. Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak Abu Lahab nantinya juga celaka, mengikuti kecelakaan dari mengikuti kecelakaan mau diikuti. Jadi yang celaka di dalam surat ini siapa saja Bapak Ibu? Abu Lahab, terus istrinya, terus sekeluarga loh celaka kabeh, masya Allah. Keluarga yang kompak dalam kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, anak Abu Lahab itu ada dua orang, ya. Namanya Utbah sama Utaibah. Bahasa Arab gitu, Pak. Jadi Hasan, Husain. Nggih. Jundun, Junaidi. Baru tahu ya? Jadi Jundun artinya tentara TNI, Bang. Tentara besar. Junaidi tentara cilik. Loh, orang baper itu nama yang bagus. Iya, Junaidi itu isim tashir dari Jundun. Isim tashir nih. Tadi Utbah itu Utbah besar, Utbah kecil Utaibah, itu kan? Nggih. Hasan besar, yang kecil Husain. Ya, makanya ada Hasan ada Husain. Lagiran Jundun Junaidi. Mana masih mau Junet nganggo teh maning ya. Iya, ternyata artinya tentara kecil, hansip. Ya. Tapi kan gagah ya pakai seragam hijau bawa bendungan gitu loh. Oke. Nah, dua orang anak Abu Lahab itu Bapak Ibu itu dinikahkan dengan dua putri Rasulullah. Tuh, keren kan? Besanan orang terima siji. Orang terima siji, coba Bapak Ibu, jamaah masjid Utsman bin Affan ada nggak yang besanan dua sekaligus? Angger misalnya barengan, tapi kan besannya beda-beda, Mbok. Ini dua orang kakak beradik dinikahkan juga dengan kakak beradik dari satu orang besan. Loh kan keren banget. Mestinya kan surganya gue semplenget banget ya Bapak Ibu ya. Wis gari melompat ngono lah surga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, ternyata nanti mereka kan disuruh menceraikan kedua istrinya. Utbah itu menikah dengan Sayyidah Ruqayyah, Ruqayyah. Kalau Utaibah menikah dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Jadi kakaknya nikah dengan Ruqayyah, adiknya nikah dengan Utaibah. Sudah ada nih Pak Sufi. Sudah ada. Oke. Aku lupa lihat ada wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kita dengarkan pemandangannya dulu. Monggo.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rahimahullah, anak Abu Lahab ada dua. Yang pertama adalah Utbah, yang kedua adalah Utaibah. Utbah menikah dengan Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah, dan Utaibah menikah dengan Sayyidah Ummu Kulsum. Kalau sudah saya sampaikan tadi, ulang lagi. Paman Rasul itu ada berapa, Bu? Sudah saya sampaikan, Bu? Belum ya? Paman Rasul itu ada 10. Ada 10. Makanya nanti ada sabda Rasul yang beliau mengatakan, aku itu anak dari dua orang yang disembelih. Yang pertama adalah dulu Nabi Ismail, yang kedua nanti bapaknya sendiri. Nah, nanti kita ceritakan di lain waktu. Jadi paman yang 10 itu, Bapak Ibu, yang 6 itu meninggal sebelum beliau diangkat jadi nabi. Yang 6. Yang sisanya, yang 4 itu masih hidup ketika sudah jadi nabi. Saya tidak akan bertanya yang 6, kayaknya nggak bisa jawab juga kepada Bapak Ibu. Wajah-wajahnya kurang meyakinkan. Kalau yang 4, insya Allah bisa. Yang 4, yang masih hidup ketika Rasulullah menjadi Rasul. Dan 2 diantaranya beriman, 2 diantaranya kafir. Nah, sing paling gampang sing kafir Abu Thalib 1, yang 2, ya kan? Kena kan sudah. Abu Lahab 1, yang kedua Abu Thalib. Padahal Bapak Ibu, Abu Lahab itu adalah paman sekandung. Ibu dan bapaknya sekandung. Kalau orang Arab itu kan sebutannya beda-beda. Kalau paman, bibi dari jalur ibu, namanya khol dan kholah. Khol dan kholah. Khol itu paman dari jalur ibu. Kholah, bibi dari jalur ibu. Nanti kan kata itu dipakai oleh Allah dalam urusan mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Nah, dibedakan. Kalau paman dan bibi dari jalur ayah namanya ammi dan ammah. Ammi dan ammah. Abu Lahab itu sekandung bapak ibu. Sekandung bapak ibu. Tapi ya itu tadi, ternyata tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu tahu siapa istrinya Abu Lahab? Kayaknya nanti kita bahas pas ayat wa mro'atuhu. Karena wa mro'atuhu itu membahas tentang istri Abu Lahab. Wa mro'atuhu hamma latal hatab. Wa mro'atuhu. Nah, Bapak Rahmatullah, supaya selesai di poin ini. Ketika turun surat Al-Lahab, ya, tabbat yada bi lahabi wa tab, ila akhir surah, isinya apa, Bapak? Isinya kemarin kita sampaikan, pertama pujian, tapi ujungnya, ya kan? Tabbat yada bi lahabi wa tab, ternyata nanti saya selana ron dzakala. Nah, Bapak Rahmatullah, saat turun surat Al-Lahab, Abu Lahab dan istrinya sangat marah banget. Nanti seperti apa kemarahannya istrinya, para bunda, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Marahnya itu, masya Allah. Ya. Terus mereka berkata, itu bapak ibu kompak berkata kepada anaknya begini, kepada 2 anaknya, sinten? Utbah dan Utaibah. Roksi bi ro'sikuma haramun hatta tufarriqahuma. Roksi bi ro'sikuma haramun hatta tufarriqahuma. Kepalaku dan kepalamu berdua haram. Maksudnya apa? Putus hubungan kenasaban kita. Bapak anak putus. Hatta tufarriqahuma, sampai kamu menceraikan 2 anak si Muhammad itu. Baik. Jadi rumah tangga benar-benar tanpa masalah kemudian disuruh untuk diceraikan. Manut mboten Utbah sama Utaibah, Bapak Ibu?
Manut mboten? Ini bapak-bapak kalau disuruh sama bapaknya menceraikan istri yang sekarang kira-kira mau enggak? Nah, itu nanti kita bahas ya. Kita bahas ya, tenang saja, tenang saja. Karena kejadian zaman sahabat, ada sahabat yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Ada, ceraikan istrimu. Dia sudah membuatmu lalai dari Allah. Ceraikan enggak? Ceraikan, ceraikan. Abot kayaknya ya Bapak Ibu ya. Nah setelah itu dua anak ini manut. Nah kalau si Sinten Utbah orang Atiyah kurang ajar, tapi kan tetap kurang ajar juga. Jadi dia kembalikan istrinya diceraikan kepada Rasulullah. Dan sing kurang ajar ki adine si Utaibah. Dia bilang sama bapak ibunya, lihat apa yang akan saya lakukan besok. Lihat apa yang akan saya lakukan besok pas saya kembalikan. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia kembalikan putri Rasulullah sambil meludahi wajah Rasulullah. Nek adine ora patia kakangnya ora patia kurang ajar. Adine ge kurang ajar nganggo banget. Sampai kemudian Nabi bersabda, sabdanya begini. Allahumma sallid alaihi kalban min kilab. Ya Allah, utuslah kepadanya kalban min kilabin, salah satu anjing dari anjing-anjing. Salah satu anjing dari anjing. Bapak Ibu rahimakumullah, mendengar doa ini Abu Lahab kepikiran Pak. Padahal mestinya kalau dia tidak percaya kepada Rasulullah, ngapain? Ambil pusing enggak? Mas buloh, kan? Emang masalah buat lo? Mau didoain kayak apa? Aku nggak percaya sama ente kan gitu mestinya kan? Enggak. Hati nurani tidak bisa dibohongi. Maka dalam satu perjalanan berombongan, bapak anak ini berombongan safar Bapak Ibu. Di tengah padang pasir ada firasat jelek ya. Ini kayaknya anak saya mau kemakan doanya si Muhammad ini. Gitu. Jadi rombongan itu sudah direkayasa si Utaibah ini Bapak Ibu. Dikasih pagar ontak, dikelilingi dengan ontak. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari mengutus seekor singa. Unta weruh singa minggir apa ora? Nggih, Pak. Iya, jenengan kira-kira kalau ada anak harimau di situ lari nggak, Pak? Itu loh di sana loh, anaknya. Nggih kan? Jadi tapi si singa ini cuma nyetak jalan saja. Setelah itu menerkam si Utaibah sudah pergi. Mananya apa Bu? Rasulullah tadi mintanya apa kepada Allah? Mintanya apa? Yang diutus? Nah, itu kekasih Allah itu gitu. Kekasih Allah itu gitu. Mintanya ini dikasihnya, mintanya salah satu anjing saja ya Allah. Dikasihnya singa apa? Nah, kurang ajar banget. Kurang ajar. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Orang-orang itu kalau menentang Allah, menentang Rasulullah, mungkin kita tidak bisa melihat akibatnya langsung ya, tapi satu saat kita akan melihatnya. Demikian Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semakin penasaran bagaimana akhir dari episode surat Al-Lahab. Aku lupa lihat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kami kembali kepada Rasul Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.